Kenapa kamu ingin keluar? Semua agama didustakan. Oke, mungkin kamu itu berbeda pendapat dengan yang lain, tapi nggak boleh mendustakan agama orang lain. Oh, karena semua agama itu bodoh menurutmu? Astagfirullah. Agama apa yang paling kamu benci? Islam? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamu sudah berhasil keluar, kamu nggak segini. Kenapa kamu nggak keluar sekalian? Oh, setiap mau lepas ditarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini apa kabar ya, Banten? Ini saya sedang berada di Kabupaten Banten ya teman-teman ya. Ini kabupaten bukan kabupaten ya, tapi provinsi ya teman-teman. Ya, Banten, apa kabar? Ini saya sedang berada di Banten ya. Buat kalian yang suka komen, Mister ke Banten dong, Mister ke Banten dong. Ya, sekarang saya sedang berada di Banten ya teman-teman. Tepatnya saya tidak akan memberitahu karena apa? Ya, di sini tuh ada sebuah makam yang dari zaman dahulu ya, bukan zaman dahulu banget ya. Ini sudah zaman kemerdekaan ya teman-teman ya. Ini ada seorang yang bukan dari agama Muslim, tapi beliau itu selalu menghina teman-teman, selalu menghina agama Muslim ya. Dari cara azannya, cara ininya selalu dihina teman-teman ya. Nanti kita cari tahu ya. Ini saya sudah berada di area makamnya, tapi orang yang menyuruh saya ataupun mendm saya untuk datang ke sini itu juru kuncinya sendiri ya teman-teman. Nggak berani teman-teman, nggak berani menemani saya untuk mencari tahu lokasinya di mana teman-teman. Kebetulan saya nyampe sini tuh habis maghrib ya teman-teman, jadi belum sempat lihat lokasinya. Cuman dia menunjuk, cari aja di situ Mister X gitu teman-teman. Juru kuncinya bilang seperti itu. Kalau siang hari saya berani, tapi kalau malam hari nggak berani ya. Karena apa? Karena banyak suara teriakan minta tolong, tolong, tolong kayak gitu teman-teman ya. Teriakannya seperti itu teman-teman. Dan ini ya, kenapa saya jauh-jauh ya dari kota saya menuju ke Banten ya teman-teman. Ini karena di tempat ini tuh akan diadakan proyek besar teman-teman ya. Ini sudah mulai bersih tempatnya, lihat sekeliling Mas Evi, udah mulai ditebangi, udah bersih semuanya ya. Jejak-jejak alat berat ya teman-teman ya. Ini sebuah tempat katanya menyuruh saya itu jangan masuk ke hutan Mister, pokoknya di area yang tidak di hutan gitu teman-teman. Beliau berkata seperti itu, makanya saya mencarinya di sini. Tapi dari sumber yang saya dengar, juru kuncinya itu berkata ya teman-teman ya, kalau malam hari itu di sini tuh sering mendengar teriakan tolong, tolong, saya ingin keluar, ampuni saya gitu, saya ingin keluar. Nah, suaranya seperti itu, tapi ceritanya itu keras sekali teman-teman, keras tapi dari dalam tanah. Nah, makanya juru kunci itu nggak mau, karena dia itu menjumpai sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Nah, yang saya anehkan, dia sudah dinobatkan jadi juru kunci di tempat ini, tapi kok malah takut. Ini kan yang gimana gitu. Tapi ini katanya dia jadi juru kunci di tempat ini karena turunan dari ayahnya. Dulu itu ayahnya menjaga tempat ini dan sekarang turun ke dia. Kalau nggak berani ya mending jangan coba-coba ya teman-teman ya, jangan ikut-ikutan ya. Kalau kayak gini ini luas banget, saya harus mencari di mana. Kencang banget ini Mas Evi. Petunjuk ini, suara dari sana. Petunjuk ini, bagus ini, bagus. Saya nggak perlu mencari jauh-jauh ini. Astaga, teriakannya kenceng loh. Kenceng teman-teman. Ini acak-acakan ya teman-teman ya. Soalnya kena alat berat ini, roda-rodanya ini, jadi acak-acakan tanahnya.
Bentar, dari mana ini? Sini Mas Evi. Suaranya nggak jauh, ini turunnya di mana lagi? Astagfirullah Mas Evi. Lihat nggak? Itu. Kelihatan nggak? Aduh, medannya susah lagi. Astagfirullah. Oh, jadi suara ini yang minta tolong-tolong. Hei. Ini bukan orang Mas Evi. Assalamualaikum. Astagfirullah, penuh lumpur. Kenapa kamu di sini? Oh, ini makam kamu yang belakang itu. Oh, yang belakang jadi makam kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu ingin keluar? Janganlah. Kamu sudah bukan manusia lagi, jangan keluar. Sebentar. Apa kamu orang yang melakukan pendustaan agama? Hah? Iya. Jadi kamu yang melakukan pendustaan agama? Apa sebenarnya tujuanmu? Semua agama didustakan. Oke, mungkin kamu itu berbeda pendapat dengan yang lain, tapi nggak boleh mendustakan agama orang lain. Oh, karena semua agama itu bodoh menurutmu? Astagfirullah. Agama apa yang paling kamu benci? Islam? Astagfirullah. Kenapa? Islam itu berisik menurutmu? Apa yang membuatmu berisik? Astagfirullah. Astagfirullah. Pantas. Jadi teman-teman, dia ini orang yang tak memiliki agama. Ya, saya nggak tahu dia memiliki agama atau tidak. Saya tak peduli dengan urusan dia. Tapi dia itu suka sekali menghujat agama yang tidak sekeyakinan dia. Kayak dia berkata, Islam itu agama yang berisik, teman-teman. Karena apa? Selalu bentar-bentar suara azan, toanya itu mengganggu menurut dia. Astagfirullahaladzim. Toanya mengganggu. Astagfirullah. Kenapa kamu sangat membenci? Oh, sering sakit telingamu. Apalagi, oh, kalau ada pengajian kamu pun, astagfirullah. Dia berkata semua orang muslim itu bodoh, pembodohan gitu. Kata dia itu, masjid itu makin kesini makin sepi. Ngapain kalian mengumandangkan suara azan seperti itu, teman-teman? Astagfirullah. Udah jelas-jelas nggak ada peminatnya. Astagfirullah. Ini teman-teman ya, orang seperti ini memang pantas dihukum ya teman-teman ya. Saya meskipun agama saya Islam, tapi saya tidak pernah mencela agama orang lain, teman-teman. Mendustakan agama orang lain itu nggak baik, teman-teman. Ya, semua ada balasannya. Ya, nggak ada yang baik mendustakan agama. Kita orang Islam mendustakan agama selain Islam itu pun nggak baik, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah berhasil keluar, kamu nggak segini. Kenapa kamu nggak keluar sekalian? Oh, setiap mau lepas ditarik lagi.
Kenapa kamu ingin keluar? Astagfirullah. 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 Ini hukuman teman-teman. Saya pikir ini orang itu ini ya baik ya. Ini hukumannya ngeri teman-teman. Ternyata ini orang nauzubillahi min dzalik, ketika dia dikubur ternyata dia itu masih hidup teman-teman. Jadi yang saya tahu ya, dia tadi bercerita seperti ini. Saya ketika dikubur di sini sebenarnya saya masih hidup. Saya itu tertidur. Tapi entah kenapa saya sudah bisa melihat ya, ketika saya dimasukkan ke dalam peti mati, saya sudah bisa melihat dan mata saya terbuka tapi mulut saya nggak bisa teriak-teriak ya. Dan dia nggak tahu yang mengatakan kalau dia itu sudah mati siapa, nggak ada yang tahu, dia nggak tahu. Tapi yang dia tahu itu mungkin dia tahu terbuka tapi mulutnya nggak bisa teriak-teriak ya, mungkin ini teman-teman ya, yang dinamakan dia merasakan mati suri tapi dia dikubur hidup-hidup ya. Dan di dalam kubur dia selalu mencoba menggali ya dengan apa adanya ya, mendobrak-dobrak papan peti matinya itu. Dan ketika sudah berhasil mendobrak kan ada pecahannya, itu ditarik ya, dicongkel-congkel hingga dia bisa keluar dari dalam kuburnya, jarinya saja. Baru keluar jari sedikit ditarik lagi oleh malaikat teman-teman, nggak boleh keluar ya. Ditarik lagi, jatuh lagi, keluar jari, jatuh lagi selama 2 hari teman-teman. Dan akhirnya dia meninggal beneran. Dan bahkan ketika sudah meninggal seperti ini, dia pun masih tetap ingin keluar karena nggak kuat, sisaan di dalam kuburnya itu nggak kuat. Inilah pendusta agama. Masih beruntung kamu hidup di era yang sudah modern seperti ini. Waktu kau masih hidup ya, coba kau hidup di zaman-zaman Nabi, pasti kau udah dibunuh sama mereka. Gak peduli. Kamu tetap gak peduli dengan semua ini. Kamu mau saya hajar lebih parah lagi. Minta bantu keluar, enggak, saya enggak akan membantumu untuk keluar sama sekali. Justru saya akan mendorongmu masuk ke dalam situ dan saya akan menutup tempat ini supaya kamu tak akan pernah bisa keluar. Karena saya yakin ketika kamu berhasil keluar ya, mungkin Tuhan sedang merahmati kamu dan kamu dibebaskan. Kamu gak akan pernah menjadi roh yang baik. Kamu akan selalu menyesatkan orang-orang. Saya tahu itu. Saya tahu itu. Watak orang seperti kamu tak akan pernah dapat ampun. Saya akan mendorongmu masuk ke dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas keikhlasan dan rahmat-Mu ya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, kembalikan dia ke dalam kuburnya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Jadi ini adalah tanda makamnya ya teman-teman ya. Dia dimakamkan di sini. Semua orang menolak ya,
bukan dari agama Muslim saja, tapi dari agama non Muslim ya, kayak Katolik, Hindu, Buddha itu menolak dia untuk dimakamkan di tempatnya. Jadi dia dimakamkan di sini. Kenapa? Karena semua agama itu dihina oleh dia. Kayak gereja pun dihina oleh dia. Gereja itu dia berkata hanyalah sarang buat tikus. Kenapa? Karena hanya dikunjungi seminggu sekali. Gitu. Masjid pun hanya ajang buat nyanyi. Dia berkata seperti itu. Kenapa? Karena hanya digunakan untuk teriak-teriak. Menurut dia itu teriak-teriak, teman-teman. Bukan azan, tapi teriak-teriak. Ya, nggak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia nggak tahu fungsi azan itu untuk siapa. Sebenarnya azan itu untuk memanggil orang-orang yang sedang bekerja, diingatkan gitu. Tapi menurut pendapat dia, azan itu hanyalah meminta kepada Tuhannya gitu. Wah, Tuhan gitu. Dia berkata seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita itu terhindar dari sifat-sifat yang arogan ya teman-teman ya. Sifat-sifat yang akan mencelakakan diri kita di akhirat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita ya, kalau memang mendengar orang yang merendahkan ataupun menghina agama kita ya, sudah jelas-jelas ya menghina agama kita, harus kita lawan. Harus kita lawan ya. Kita saja yang muslim tak pernah menghina agama orang lain ya. Buat apa ya? Bahkan ya teman-teman ya, di negara luar negeri aja, di New York yang dulunya itu tidak pernah ada suara azan, sekarang sudah dilegalkan ya. Ini mungkin ini juga pengingat buat kita ya, karena masjid-masjid kita itu sekarang sepi ya teman-teman ya. Beda dengan yang di luar negeri. Justru kayak yang di New York itu makin kesini masjid